Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi genetika. Sebelum masuk pada materi dan pembahasan, kita kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada Resti Kurnia Dewi dengan NIM K7119223. Yang kedua, ada Revina Fatid Hidayatika dengan NIM K7119224. Kemudian yang ketiga ada Rifana Martiasari dengan NIM K7119229. Yang keempat ada Rizka Marliana dengan NIM K7119232. Yang kelima ada Vitalia Januarti dengan NIM K7119269. Dan yang keenam ada Vivi Novatona dengan NIM K7119270. Yang terakhir ada Wahdatul Umah dengan NIM K7119271. Baiklah, kita langsung saja masuk pada pembahasan soal nomor 1. Buatlah sebuah kasus tentang perebutan anak yang diselesaikan dengan mengecek persilangan golongan darah kedua orang tua yang berebut. Untuk meyakinkan hasil dari persilangan tersebut, dilakukan juga tes PCR. Jelaskan bagaimana proses tes PCR sehingga disimpulkan bahwa anak tersebut memang benar anak dari orang tuanya. Baiklah, kita masuk langsung pada kasus perebutan anak. Jadi, pada tahun 2005 ditemukan bayi perempuan dari korban tsunami di Sri Lanka. Setelah kabar tersebut diberitahukan kepada masyarakat, terdapat 3 pasangan suami istri yang mengakui bahwa bayi tersebut adalah anaknya. Pasangan tersebut yaitu Pak Arya dan Bu Inggit, Pak Ahmad dan Bu Susan, Pak Dika dan Bu Rara. Untuk membuktikan siapa orang tua dari bayi perempuan tersebut, maka dilakukan tes DNA melalui golongan darah dari bayi dan pasangan suami istri tersebut. Diketahui bahwa golongan darah bayi tersebut adalah AB. Jadi, siapakah orang tua dari bayi tersebut? Kita simak pembahasannya. Sebelum masuk pada pembahasan hasil persilangan, di sini kita akan belajar dulu tentang genotip golongan darah. Yang pertama yaitu genotip golongan darah A, itu IA, IAIO. Kemudian genotip golongan darah B yaitu IB, dan IBIO. Kemudian genotip golongan darah AB yaitu IA, IB. Dan yang terakhir genotip golongan darah O yaitu IO, IO. Orang tua pertama yang mengakui bayi tersebut adalah anaknya yaitu Pak Arya dan Bu Inggit. Pak Arya memiliki golongan darah O dan Bu Inggit memiliki golongan darah A. Kita langsung masuk pada pembahasan hasil persilangan Pak Arya dan Bu Inggit. Karena belum diketahui apakah fenotip A heterozigot atau A homozigot, maka terdapat 2 kemungkinan persilangan golongan darah O dan A, yaitu kemungkinan yang pertama A heterozigot dengan P1, IO disilangkan dengan IAIO. G1-nya IOIO, IAIO. Kemudian menghasilkan F1, IAIO golongan darah A heterozigot, IOIO golongan darah O, IAIO golongan darah A heterozigot, dan yang terakhir IOIO golongan darah O. Sehingga menghasilkan persentase golongan darah A 50%, golongan darah O 50%. Kita lanjut pada kemungkinan yang kedua, yaitu A homozigot. Dengan P1, IOIO disilangkan dengan IAIA. G1-nya IOIO, IAIA. Kemudian menghasilkan F1, yaitu seluruhnya IAIO, yaitu A heterozigot. Sehingga dapat disimpulkan persentasenya yaitu golongan darah A 100%. Kemudian orang tua yang kedua yaitu Pak Ahmad dengan golongan darah A dan Bu Susan dengan golongan darah B.
Baiklah, kita masuk pada pembahasan hasil persilangan Pak Ahmad dan Bu Susan. Karena belum diketahui apakah fenotip golongan darah keduanya heterozigot atau homozigot, maka terdapat 4 kemungkinan persilangan golongan darah A dan B, yaitu kemungkinan yang pertama A heterozigot dan B heterozigot. P1-nya yaitu IA-IO disilangkan dengan IB-IO. G1-nya IA-IO, IB-IO. Kemudian menghasilkan F1 IA-IB golongan darah AB, IA-IO golongan darah A heterozigot, IB-IO golongan darah B heterozigot, dan yang terakhir IO-IO golongan darah O. Maka prosentasenya yaitu golongan darah AB 25%, golongan darah A 25%, golongan darah B 25%, dan golongan darah O 25%. Kemungkinan yang kedua yaitu A homozigot dengan B homozigot. P1-nya IA-IA disilangkan dengan IB-IB. G1-nya IA-IA, IB-IB. Kemudian menghasilkan F1 seluruhnya IA-IB, yaitu golongan darah AB. Maka persentasenya yaitu golongan darah AB 100%. Kemungkinan yang ketiga yaitu A heterozigot dengan B homozigot. P1-nya IA-IO disilangkan dengan IB-IB. G1-nya IA-IO, IB-IB. Kemudian menghasilkan F1 IA-IB golongan darah AB, IA-IB golongan darah AB, IB-IO golongan darah B heterozigot, IB-IO golongan darah B heterozigot. Maka menghasilkan persentase golongan darah AB 50%, golongan darah B 50%. Kemungkinan yang keempat yaitu A homozigot dengan B heterozigot. P1-nya IA-IA disilangkan dengan IB-IO. G1-nya IA-IA, IB-IO. Kemudian menghasilkan F1 IA-IB golongan darah AB, IA-IO golongan darah A heterozigot, IA-IB golongan darah AB, IA-IO golongan darah A heterozigot. Kemudian disimpulkan prosentasenya yaitu golongan darah AB 50%, golongan darah A 50%. Selanjutnya, orang tua ketiga yaitu Pak Dika dengan golongan darah AB dan Bu Rara dengan golongan darah O. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan hasil persilangan Pak Dika dan Bu Rara, yaitu dengan P1 IA-IB disilangkan dengan IO-IO. G1-nya IA-IB, IO-IO. Kemudian menghasilkan F1 IA-IO dengan golongan darah A heterozigot, IA-IO golongan darah A heterozigot, IB-IO golongan darah B heterozigot, IB-IO golongan darah B heterozigot, sehingga menghasilkan persentase golongan darah A 50%, golongan darah B 50%. Setelah melakukan uji hasil persilangan, telah diperoleh hasil dan data yang tertera pada gambar. Nah, disimpulkan bahwa bayi perempuan tersebut adalah anak dari Pak Ahmad dan Bu Susan. Mengapa? Karena data menunjukkan adanya kemungkinan keturunan dengan golongan darah AB yang sama dan cocok dengan golongan darah bayi yang ditemukan yaitu AB. Di situ dibuktikan bahwa orang tua pertama Pak Arya dan Bu Anggit dan Pak Dika dan Bu Rara tidak menghasilkan golongan darah keturunan AB. Pengertian PCR atau Polymerase Chain Reaction. PCR adalah sebuah tes yang digunakan untuk mengetahui DNA seseorang dalam tes DNA untuk paternitas. Paternitas itu sendiri adalah sebuah tes yang digunakan untuk mengetahui orang tua dari seorang anak. Tes PCR dilakukan untuk meyakinkan hasil persilangan. Tahukah kamu, PCR digunakan untuk mengamplifikasi atau pengembangan DNA yang menyebabkan analisis DNA
pada sampel biologis dan hanya membutuhkan sedikit sampel. Sampel biologis bisa diambil dari sampel sederhana yang halus yaitu rambut, karena di rambut terdapat STR atau short tandem repeat. Cara kerja tes DNA untuk paternitas. 1. Tahap pertama, yaitu mengambil STR dari anak dan orang tua. Tahap yang kedua, menganalisa urutan untaian STR. Tahap ketiga, memeriksa nomor kromosom. Soal nomor 2. Untuk mengecek seseorang mengidap virus COVID-19, dilakukan tes antibodi dan antigen. Jelaskan perbedaan keduanya dengan detail dan mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi. Alasan mengapa tes antigen lebih diakui daripada antibodi, karena tes deteksi cepat antigen mampu mendeteksi SARS-CoV-2 dengan sensitivitas tinggi dalam sampel nasofaring dengan viral load tinggi, tetapi sensitivitas menurun secara ketika viral load menurun. Hal ini sering terjadi pada pasien COVID-19. Pada penelitian sebelumnya didapatkan nilai spesifisitas dari tes ini adalah 100%, namun sensitivitasnya hanya 30,2%. Sensitivitas buruk COVID-19 respi strip menyebabkan hasil negatif palsu. Hasil negatif palsu pada masa pandemi seperti saat ini dapat berakibat besar. Oleh karena itu, tes COVID-19 respi strip tidak boleh digunakan sendiri untuk diagnosis COVID-19, harus diikuti dengan pemeriksaan RT-qPCR. Perbedaan tes antibodi dan antigen. Yang pertama, antibodi. 1. Dapat menggunakan dua tes, yaitu RTD antibodi dan ELISA. 2. RTD. Antibodi ini dilakukan dengan mendeteksi keberadaan antibodi di dalam darah individu. 3. ELISA. Digunakan untuk mendeteksi respon antibodi terhadap infeksi COVID-19. Deteksi antibodi SARS-CoV-2 dapat memberi informasi jika pasien telah terinfeksi COVID-19, baik saat ini atau di masa lalu. 4. Hasil bisa didapatkan dalam waktu 1 hingga 3 jam setelah pengambilan sampel. Dikarenakan pemeriksaan ini sangat cepat dilakukan, maka dapat dilakukan di laboratorium rumah sakit dan mempersingkat waktu diagnosis. Kedua, ada antigen. 1. Menggunakan tes yaitu COVID-19 aggressive strip atau Coris Biosensep Gemblox, Belgium. 2. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mendeteksi presensi dari protein virus atau antigen COVID-19 pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan seseorang. 3. Jika konsentrasi antigen sasaran pada sampel cukup, antigen tersebut akan mengikat antibodi yang terdapat pada strip uji dan akan menghasilkan tanda visual. Hasil biasanya didapatkan dalam waktu 30 menit. Soal nomor 3. Buatlah contoh persilangan 3 sifat beda pada tanaman kacang kapri. Sebelumnya, apa itu persilangan trihibrid? Persilangan trihibrid adalah persilangan dua individu dengan 3 sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip dan genotip tertentu. Pada individu trihibrid ini akan menghasilkan 8 macam gamet dan 64 buah kombinasi baru yang terjadi antara gamet-gamet tersebut. Selanjutnya, contoh soal. Pak Tani akan menyilangkan tanaman kacang kapri yang memiliki sifat batang yang tinggi, biji yang berbentuk bulat, dan biji berwarna kuning dengan kacang kapri yang memiliki sifat batang pendek, biji kisut, dan biji berwarna hijau. Lalu, bagaimana rasio tipe F2 jika tanaman kapri F1 disilangkan sesamanya? Penyelesaian. Diketahui
T besar mewakili gen untuk tinggi pada batang tanaman. K besar mewakili gen untuk bentuk bulat pada biji. B besar mewakili gen untuk warna kuning pada biji. Kemudian T kecil mewakili gen untuk pendek pada batang tanaman. K kecil mewakili gen untuk bentuk kisut pada biji. Dan B kecil mewakili gen untuk warna hijau pada biji. Persilangan kacang kapri. Persilangan kacang kapri dengan 3 sifat beda, yaitu tinggi, biji bulat, dan warna kuning, dan kacang kapri pendek, biji kisut, dan warna hijau. P1 atau persilangan 1, T besar, T besar, K besar, K besar, B besar, B besar disilangkan dengan T kecil, T kecil, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil. Fenotip tinggi, biji bulat, dan warna kuning disilangkan dengan pendek, biji kisut, dan warna hijau. Dapat diperoleh gamet sama dengan T besar, K besar, B besar disilangkan dengan T kecil, K kecil, B kecil. F1 sama dengan T besar, T kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil. Fenotip sama dengan tinggi, kuning, bulat. Persilangan 2 atau P2 yaitu T besar, T kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan T besar, T kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil. Dapat diperoleh gamet sama dengan T besar, K besar, B besar, T besar, K besar, B kecil, T besar, K kecil, B besar, T besar, K kecil, B kecil, T kecil, K besar, B besar, T kecil, K besar, B kecil, T kecil, K kecil, B besar, T kecil, K kecil, B kecil. Dari persilangan gamet-gamet tadi, maka dihasilkan F2 sebanyak 64 kombinasi baru. 64 kombinasi baru yaitu fenotip T besar, K besar, B besar sama dengan tinggi bulat kuning sama dengan 27. Kemudian T besar, K besar, B kecil sama dengan tinggi bulat hijau sama dengan 9. T besar, K kecil, B besar sama dengan tinggi kisut kuning sama dengan 9. T kecil, K besar, B besar, pendek, bulat kuning sama dengan 9. T besar, K kecil, B kecil, tinggi kisut hijau sama dengan 3. T kecil, K besar, B kecil, pendek, bulat hijau sama dengan 3. T kecil, K kecil, B besar, pendek, kisut kuning sama dengan 3. T kecil, K kecil, B kecil, pendek, kisut hijau sama dengan 1. Jadi, dapat ditarik kesimpulan rasio F fenotip F2 sama dengan 27 banding 9 banding 9 banding 9 banding 3 banding 3 banding 3 banding 1. Itulah tadi rasio fenotip F2 pada persilangan kacang kapri. Soal nomor 4. Carilah peta silsilah kerajaan Inggris yang menderita penyakit hemofili, lalu jelaskan peta tersebut. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang mengakibatkan darah seseorang sukar untuk membeku.
penderita hemofilia ini, jika terluka, darahnya akan membeku sekitar 50 menit hingga 2 jam. Hal ini akan mengakibatkan penderita mengalami kehilangan banyak darah dan dapat menimbulkan kematian. Penyakit hemofilia mendapatkan julukan penyakit kerajaan. Ketika Ratu Victoria atau nenek buyut dari Ratu Elizabeth melahirkan anak ke-8-nya, yaitu Pangeran Leopold, berdasarkan pemberitaan British Medical Journal pada tahun 1868, Ratu Victoria dan dokter kerajaan tidak tahu anak laki-lakinya itu sakit apa. Padahal Leopold adalah penderita hemofilia, sehingga luka memarnya sulit untuk pulih dan sering mengalami pendarahan. Karena minimnya pengetahuan dunia dan tenaga medis tentang penanganan pasien hemofilia, akhirnya Leopold meninggal dunia pada saat berumur 31 tahun karena pendarahan pada otaknya. Pasalnya, beberapa keluarga kerajaan besar di Eropa akrab dengan praktik perkawinan sedarah atau incest. Padahal, pernikahan antara saudara di keluarga dapat menimbulkan efek buruk untuk keluarganya. Walaupun Ratu Victoria bukan pelaku incest, tetapi tindakan keluarganya yang membuat ia menjadi pembawa penyakit hemofilia. Hal ini terbukti dari kasus yang terjadi pada anak ke-8-nya, yaitu Pangeran Leopold, dan 3 anak-anak perempuannya, Putri Victoria, Putri Alice, dan Putri Beatrice. Meski ketiga putrinya tidak positif hemofilia, tetapi mereka menjadi pembawa genetik penyakit tersebut. Buktinya, pada tahun 1928, Viscount Tremetton, anak laki-laki Alice, meninggal dengan penyebab yang sama seperti Pangeran Leopold, yaitu pendarahan pada otaknya. Masalahnya, ketiga putri Ratu Victoria menikahi pria yang merupakan bangsawan dari Spanyol, Jerman, dan Rusia. Akibatnya, penyebaran penyakit ini semakin meluas hingga ke kerajaan lain. Genotip hemofilia. Hemofilia sendiri merupakan penyakit yang dikendalikan oleh gen resesif yang biasanya disimbolkan oleh H kecil yang terpaut pada kromosom X. Pautan seks pada penyakit ini terjadi pada kromosom X dengan genotip atau sifat gen sebagai berikut. Yang pertama, ada genotip perempuan normal, yaitu XH besar, XH besar. Yang kedua, genotip perempuan karier, yaitu XH besar, XH kecil, atau perempuan yang heterozigot. Pada perempuan ini, pembukuan darahnya normal. Dia hanya sebagai pembawa gen hemofilia. Yang ketiga, yaitu genotip perempuan hemofilia, XH kecil, XH kecil, atau perempuan yang homozigot resesif. Untuk gen ini merupakan penderita hemofilia. Yang keempat, genotip laki-laki normal, yaitu XH besar, Y. Dan untuk genotip laki-laki hemofilia, yaitu XH kecil, Y. Seorang laki-laki penderita hanya memiliki satu gen resesif. Untuk ini yaitu XH kecil Y saja. Karena laki-laki hanya memiliki satu kromosom X. Hal inilah yang mengakibatkan mengapa penderita penyakit yang disebabkan oleh gen tertaut seks lebih banyak diderita oleh laki-laki. Jika seorang ibu karier hemofilia, maka anak laki-lakinya pasti ada yang mewarisi penyakit tersebut. Karena anak laki-laki selalu mendapatkan kromosom X dari ibunya. Lalu, dari data genotip yang dijabarkan tersebut,
Kemungkinan untuk wanita penderita hemofilia tidak ada, karena bersifat letal atau kedua kromosom X yang terdapat pada wanita pengidap penyakit hemofilia ini sudah rusak sehingga menyebabkan kematian. Dalam hal ini yaitu XH kecil, XH kecil. Faktor yang menentukan jumlah keturunan penderita hemofilia ditentukan berdasarkan sifat gen yang dibawa atau dimiliki oleh kedua orang tua dari penderita hemofilia tersebut. Perkawinan dengan sifat gen kedua orang tua yang berbeda akan menunjukkan besarnya kemungkinan persentase jumlah keturunan yang mengidap hemofilia. Dalam kasus menurunnya penyakit hemofilia terhadap keturunan, ada beberapa kemungkinan yang terjadi jika perkawinan dengan sifat gen yang berbeda dilakukan. Dalam hal ini, misalnya, seorang wanita karier hemofilia bersuamikan laki-laki normal. Kasus seperti ini dapat dilihat pada silsilah keturunan Ratu Inggris yang sudah dijabarkan sebelumnya. Contohnya, yaitu ada Ratu Victoria yang merupakan perempuan karier hemofilia menikah dengan Pangeran Albert, yaitu pria normal. Selanjutnya juga ada Putri Alice, Putri Beatrice, beserta keempat cucu Ratu Victoria yang merupakan perempuan karier hemofili menikah dengan pria normal. Untuk kasus seperti itu, tentukan persentase anak-anak yang mungkin lahir. Parental P1 yaitu ada perempuan normal karier XH besar, XH kecil menikah dengan pria normal XH besar Y. Gamet untuk perempuan normal karier yaitu XH besar dan XH kecil, sedangkan gamet untuk pria normal yaitu XH besar Y. Untuk mengetahui F1 atau filial, seperti biasanya, kita dapat membuat tabel terlebih dahulu. Berdasarkan tabel yang telah dibuat, kita dapat mengetahui keturunan hasil persilangan dari perempuan karier hemofilia dengan pria normal. Kemungkinan persentase menurunnya penyakit hemofilia untuk keturunannya yang lahir adalah 25% wanita normal, yaitu XH besar, XH besar, kemudian 25% wanita karier, yaitu XH besar, XH kecil, selanjutnya 25% laki-laki normal, yaitu XH besar, Y. Maaf, terjadi kesalahan penulisan. Seharusnya laki-laki normal adalah XH besar Y, namun dalam PPT malah tertulis XH kecil Y. Kemudian yang keempat yaitu 25% laki-laki penderita hemofilia, yaitu XH kecil Y. Demikian penjelasan materi genetika dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.